Baik, akupunktur terapan. Jadi kita langsung menerapkan saja cara penusukan. Nah, tadi ada pertanyaannya ya. Cara penusukan dahului dengan teknik 4 cara memeriksa. Jadi 4 cara pemeriksaan itu sebenarnya hampir mirip dengan medis ya. Ketemunya tetap anamnesa sama pemeriksaan fisik ya. Jadi 4 cara itu yang pertama adalah melihat. Kalau ada yang sudah dilihat ya baru kita anamnesa atau wawancara. Kemudian mendengar atau menghidu, bukan mencium, dilarang mencium. Kemudian meraba. Ini 4 cara pemeriksaan yang ada di kedokteran tradisional Cina. Hampir sama dengan medis. Ya, tetap ada anamnesa dan pemeriksaan fisik. Melihat, wawancara, mendengar, menghidu, meraba. Jadi kalau ada orang sakit, misalnya sakit lutut, ya kita harus meriksa Bapak Ibu. Sebelum meriksa ditanya dulu sejak kapan sakitnya ketika apa, ya, diperberat oleh apa, kemudian diperingan sakit itu kalau apa, misalnya begitu. Itu menentukan kualitas sakitnya. Baru kemudian kita lakukan pemeriksaan ke lututnya, dilihat lututnya, oh bengkak atau tidak, ya, merah atau tidak, kemudian diraba di mana nyeri tekannya, begitu ya. Jadi itu harus dilakukan dahulu sebelum kita melakukan penusukan ya. Kemudian lakukan persetujuan, inform consent ke pasien. Oh ini kemungkinan radang ini Pak, gimana kalau saya tusuk jarum? Itu sudah persetujuan Bapak Ibu. Ya, jadi lakukan itu ya. Itu sudah persetujuan ke pasien. Pilih jarum yang sesuai dengan kedalaman lokasi. Nanti sambil praktek ya. Ya. Yang perlu sebelum menusuk, yang paling utama adalah pasien itu kondisinya tidak lemah. Tidak lemah ini kalau dimaknai dengan medis ya, kita cek vital sign-nya dulu lah ya. Minimal tensi, nadi, ya, pernafasan. Ya, tidak lemah bisa kita lihat secara fisik, tidak pucat, tidak dingin, mukanya bercahaya, mukanya ada pancaran energinya. Kalau orang cenderung lemah, redup, maka jangan dilakukan akupunktur. Kemudian disarankan akupunktur itu sudah makan dulu. Ya, kalau belum makan resiko nanti pingsan biasanya. Apalagi pasien-pasien yang takut jarum atau baru nyoba-nyoba awal gitu ya. Itu begitu. Itu yang perlu diperhatikan sekali. Kondisi terkait dengan pasien ini sangat penting. Maka Bapak Ibu nanti setelah ditusuk langsung dicek lagi. Kira-kira dirasakan nadinya atau ditanya pasiennya, gimana Pak, lemes enggak? Gimana Bu, lemes enggak? Enggak. Saya lanjut ya, tambah lagi. Cek lagi begitu. Awal-awal belajar begitu. Jadi jangan asik kita ini nusuk di lutut, pasiennya pingsan enggak tahu. Ini kayaknya di sini tambah ini, kemarin Pak Ali ngajari tambah ini, batin begitu ya. Pasiennya pingsan ya. Jangan begitu ya. Nah ini saya cerita begini tuh karena saya pernah pengalaman juga Pak. Jadi itu pasiennya ternyata lemes gitu loh. Jadi dia itu begini nahan nyeri sampai keringetan semua, keringetan. Cuma saya itu asik nyari titik ini, hal ini kayak tambah ini bagus. Saya lihat wajahnya loh, keringetan bios gitu ya. Ya oh, terus saya, Pak gimana, lemes enggak? Enggak. Dia diem gitu enggak. Terus saya cabut semua. Karena terus terang Bapak Ibu, saya punya pengalaman sendiri, masih trauma ya. Semoga nanti ini tidak terjadi kepada Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ada pasien yang saya tusuk itu meninggal, itu pernah. Ya memang sudah takdirnya begitu ya. Dugaannya lah itu ya. Saya kemungkinannya jadi waktu itu puasa. Kondisi puasa, kemudian beliau hipertensi, kemudian aritmia. Iya pas bulan puasa juga.
Cuman persoalannya itu beliau itu keluhan hipertensi, keluhan vertigo, keluhan nyeri dadanya itu sebenarnya hilang dengan akupunktur. Jadi beliau itu lama tidak datang, 6 bulan, kemudian datang pas bulan puasa. Ya, saya mikir wah diterapi lagi ya. Kan cocok kan dengan akupunktur kan cocok kan saya terapi lagi. Jadi saya tusuk untuk sandi, sanjinco, apanya? Kaki ya, bawah lutut ya. Tahu-tahu dok kok kalau lemes gini langsung udah ada. Oh langsung saya RJP enggak bisa. Jadi cepat sekali beliau. Jadi saya cuma nusuk beberapa jarum langsung. Dok kok kalau lemes gini langsung udah ada. Nah ini contoh. Makanya tadi saya sampaikan jangan terlalu asik. Kita harus jaga komunikasi dengan pasien. Ya itu begitu. Tapi itu cuma itu saja, Bapak Ibu, alhamdulillahnya ya. Jadi istilahnya itu maksudnya harus saya share di sini itu nanti Bapak Ibu akan selalu ingat. Jadi kalau nusuk itu ya jangan keasikan nusuk tapi tidak dilihat kondisi pasiennya, atau saat mau nusuk juga kita tidak periksa dulu ya. Dia harus benar-benar diperhatikan, harus makan dulu ya. Ini ya. Kemudian nanti harus dijauhi pada kasus-kasus yang sekiranya memang kurang baik misalnya. Kalau saya perkirakan sebenarnya itu tidak masalah ditusuk jarum, karena ada hipertensi ya, kemudian ada pusing, ada vertigonya, liem. Jadi keluhan utama itu liemnya sama dada berdebar-debar. Nah ini ya qadarullah memang begitu ya. Mungkin lemes ya pas puasa, tapi saya cek nadinya juga sangat kuat. Makanya tadi saya sampaikan ke keluarganya, saya mohon maaf juga dan saya juga banyak istighfar waktu itu karena memang ini di luar apa yang selama ini kita lakukan ya. Jadi kalau dipikir ya sudah banyak sekali pasien yang kita lakukan penusukan ya sudah lama praktek dan waktu itu ya gitu. Nah itu cerita ini tidak untuk nakut-nakuti ya, insya Allah ini sebagai kehati-hatian saja ya. Sesalah-salahnya misalnya kita salah titik gitu, kan tidak sampai ekstrim menyebabkan kematian. Enggak, jenengan nusuk itu bagian tubuh ini semuanya bisa ditusuk kecuali area tertentu ya, misalnya organ-organ panca indera kan tidak boleh. Misalnya jenengan tidak ngerti, misalnya nanti ada teknik namanya teknik myofascial atau teknik ase boy. Jadi misalnya nyerinya di sini, ini bukan titik, tusuk aja, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi tidak harus dengan titik akupunktur. Maka mekanisme akupunktur itu sangat banyak nanti. Misalnya kita pakai jalur berjalan, kita ambil jarum 1,5 itu tusukkan, cabut, tusukkan, cabut, tusukkan, cabut juga bisa. Untuk menghilangkan ketegangan otot bisa. Itu tidak pakai meridian juga. Ada mekanisme lain lagi, itu begitu. Tidak apa-apa insya Allah. Contoh misalnya orang sakit perut, kita tidak ngerti meridian ya, kita tekan-tekan saja area yang sakit mana udah ditusuk, itu juga bisa. Itu tidak pakai titik, juga ya, tidak pakai titik. Ya itu akupunktur itu begitu itu. Jadi memang daya side healingnya itu sangat kuat ya. Jadi tidak perlu pakai titik pun juga bisa. Contoh misalnya nanti orang nyeri lutut, jenengan cari aja yang nyeri saja ditusuk. Kita tidak pakai titik-titik akupunktur, bisa juga ya. Ini ya hebatnya akupunktur begitu. Jadi dia itu sangat-sangat mudah untuk memberikan pengobatan, efek terapeutiknya cukup kuat. Saya mana tadi? Mau nusuk tadi ya, jadi kondisinya diperhatikan sama jaga komunikasi yang utama itu ya, dijaga komunikasinya. Kemudian kita pakai alkohol 70% kapas ya. Kemudian posisikan pasien dalam keadaan duduk, tengkurap atau berbaring sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tergantung lokasinya yang ditusuk mana. Tusuk pinggang ya tengkurap, ditusuk dada ya terlentang ya. Ditusuk leher ya bisa duduk, bisa tengkurap, bisa. Itu caranya mudah, insya Allah sambil kita praktekkan, keluarkan jarum, pegang, ya nanti sambil praktek aja. Lakukan desinfeksi. Desinfeksi pakai alkohol 70% ya. Tempelkan jarum. Nah, nanti yang paling utama Bapak Ibu,
Kalau kita masih